Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersua dan berjumpa dengan channel Samurai Barokah, tentunya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat salam kita sampaikan dan haturkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Semoga kelak kita diakui menjadi umatnya. Amin, Allahumma amin. Para sahabatku, para pecinta amal kebaikan, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan 3 surat Al-Quran. Ada surat Al-Quran yang menjadi penyejuk hati, menjadi penenang hati dan pikiran. Mari kita simak kajiannya sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillahi ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Surat apa saja yang bisa menyebabkan ketenangan hati, pikiran, ketentraman? Yang pertama adalah surat As-Sajdah dan Al-Muluk. Sebagaimana yang dilansir dari buku Hidup Sehat, bukan hanya sekedar gaya, oleh Miftah Novikasari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membaca surat As-Sajdah dan Al-Muluk sebelum tidur. Keterangan ini didasarkan dari riwayat Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, Nabi Muhammad tidak tidur sebelum beliau membaca Alif Lam Mim Tanzil dan Tabarakalladzi biyadihil muluk atau surat Al-Muluk, hadis riwayat Ahmad. Itu surat yang pertama. Surat yang kedua adalah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Umat muslim juga dapat membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas sebanyak 1 kali pada masing-masing surat tersebut, lalu usap kedua tangan ke wajah dan bagian tubuh yang dapat dijangkau. Lakukan hal ini sebanyak 3 kali. Membaca surat tersebut diyakini bisa menenangkan hati dan pikiran. Surat yang kedua. Lantas surat yang ketiga, surat Al-Insyirah atau Alam Nashrah Laka Sadrak. Menurut buku Membuka Tabir Pintu Langit oleh Insinyur Siswo Sanyoto, ada 2 surat penenang hati dan pikiran. Surat Al-Insyirah. Surat ini turun untuk menenangkan jiwa Nabi Muhammad saat sedang merasa tidak tenang karena merasa berat atas tugas dakwah yang beliau emban untuk itu. Surat Al-Insyirah turun untuk menenangkan hatinya Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Rasulullah, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, kami telah hilangkan darimu bebanmu. Allah menjadikan dakwah sebagai sesuatu yang menyenangkan hati, serta Allah Subhanahu wa ta'ala bentangkan untuk Rasulullah jalan dakwah yang ujungnya sangat membahagiakan. Kami telah menghilangkan darimu bebanmu yang memberatkan punggungmu. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menghilangkan beban itu dari beliau dengan melapangkan dadanya hingga terasa begitu ringan. Sesungguhnya beserta kesukaran akan ada kemudahan. Seseorang yang mempunyai tekad bulat, berjuang dengan penuh tenaga untuk keluar dari kesulitan dan tidak menyia-nyiakan waktu yang diberikannya, niscaya
akan memperoleh kemenangan dan keluar dengan selamat. Kemudian yang keempat, surat Al-Baqarah ayat 274. Selain itu dikutip dari buku Selalu Ada Jalan karya Ninih Mutmainnah, ayat Al-Quran yang memberikan contoh untuk penenang hati dan pikiran termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 274. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya pada malam dan siang hari, baik secara rahasia maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih. Ayat tersebut menjelaskan bila seseorang bersedekah, Allah berjanji akan membuat hati menjadi tenang, jauh dari kegelisahan penyakit kejiwaan. Jabir menggambarkan bahwa sesudah tasyahud Rasulullah SAW berdoa dengan mengucapkan sebaik-baiknya perkataan adalah perkataan Allah dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Selaras dengan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin, sedangkan bagi orang-orang zalim atau Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Para sahabatku semuanya, para pecinta amal kebaikan, demikianlah surat penenang hati dan pikiran, penyejuk hati dan pikiran, sekaligus perbuatan-perbuatan baik yang bisa menjauhkan diri dari kegelisahan dan mengotori pikiran. Mudah-mudahan yang Al-Fakir sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.